Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Maulidia, NIM 1861118. Mata kuliah Manajemen Strategik, dosen pembina Ratna Dwi Jayanti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya dari KPP SDM 2018 akan mempresentasikan tentang isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Nah, implementasi strategi yaitu jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Nah, implementasi strategi juga merupakan wujud pelaksanaan yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya sifat alami dari implementasi strategi. Yang pertama, implementasi strategi berpengaruh secara langsung di dalam kehidupan perusahaan. Nah, biasanya seperti berada di manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, dan seluruh karyawan lainnya. Untuk yang kedua, faktanya untuk setiap strategi yang telah direncanakan, implementasi yang baik atas strategi tersebut hanya menghasilkan keberhasilan sekitar 10% atau kurang. Nah, hal ini biasanya dikarenakan kegagalan dalam melakukan segmentasi pasar yang baik dan terlalu memperhatikan kebijakan akuisisi baru dan tertinggal jauh dari para pesaing yang bank. Nah, selanjutnya isu-isu pemasaran. 1. Menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. 2. Menggunakan iklan TV yang banyak atau sedikit atau tidak sama sekali. 3. Membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang dilakukan dari satu konsumen. 4. Menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. Kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Keenam, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Yang terakhir, melakukan iklan secara online maupun tidak. Selanjutnya, segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar sendiri yaitu variabel yang penting dalam implementasi strategi. Nah, ada 3 alasan utama dalam segmentasi pasar. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi yang membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, dikarenakan produksi, distribusi, iklan yang secara massal tidak diperlukan. Nah, yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya, segmentasi pasar dapat dibedakan berdasarkan 1. Geografis, biasanya meliputi regional, luas wilayah, luas kota, dan kepadatan penduduk. Yang kedua, demografis, biasanya meliputi usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Yang ketiga, psikografis, biasanya meliputi kelas sosial dan kepribadian. Nah, yang terakhir, behavioral, biasanya meliputi status user, tingkat penggunaan, dan kesetiaan. Selanjutnya, penempatan produk. Penempatan produk yaitu setelah pemasar menetapkan segmentasi sehingga perusahaan dapat membidik kelompok konsumen tertentu. Kemudian menemukan ekspektasi dan keinginan konsumen dengan positioning produk. Nah, positioning produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang dibutuhkan dalam positioning produk. Yang pertama, memilih kriteria kunci yang secara efektif
dapat membedakan produk atau jasa dalam industri. Yang kedua, menetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. Yang ketiga, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai materi isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.